Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Fawad Zaman Hakim, NPM 190643 dari kelompok 7. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai makalah materi jenazah. Materi ini kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Secara umum, kata jenazah diambil dari bahasa Arab, yaitu janadah yang berarti tubuh mayat dan kata janad yang berarti menutupi. Jadi secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Penyelenggaraan jenazah adalah sebagian fardu kifayah bagi semua kaum muslimin, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim atau muslimah. Namun sebelum penyelenggaraan jenazah itu dimulai, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan tersebut, yaitu 1. Dipejamkan matanya, mendoakan dan meminta ampunan atas dosanya. 2. Dilemaskan tangannya untuk disedapkan di dada dan kakinya diluruskan. 3. Mengatukan rahangnya atau mengikatnya dari puncak kepala sampai ke dagu supaya mulutnya tidak menganga atau terbuka. 4. Jika memungkinkan, jenazah diletakkan membujur ke arah utara dan badannya diselubungi dengan kain. 5. Memperluas berita kematiannya kepada kerabat-kerabatnya. 6. Apabila pada masa hidupnya si mayit tidak membayar zakat, padahal punya kewajiban membayar zakat, maka disegerakanlah keluarkan zakatnya. 7. Lunasilah hutang-hutangnya dengan segera jika ia punya hutang. 8. Apabila si mayit pernah berwasiat untuk menginfakkan sebagian hartanya, maka wajib bagi kita melaksanakan wasiat tersebut dengan syarat harta yang diinfakkan tersebut di bawah 1/3 dari keseluruhan hartanya. 9. Setelah hal yang di atas sudah dibayar, maka boleh bisa hartanya tersebut dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum waris agama Islam. 10. Segerakanlah fardu kifayahnya. Menurut syariat Islam, fardu kifayah dalam menyelenggarakan jenazah ada 4 macam, diantaranya 1. Memandikan jenazah, 2. Mengkafani jenazah, 3. mensolatkan jenazah, 4. menguburkan jenazah. 2. Permasalahan. A. Mengangkat tangan hanya ketika pada takbir pertama atau pada setiap takbir. B. Mengumandangkan azan ketika jenazah diletakkan di liang lahat. C. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mengiringi ke kuburan. Bab 2. Pembahasan. A. Talqin menjelang ajal. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan seorang akan meninggal. Namun ketika seseorang sedang sakit parah dan tak sembuhkan, orang tersebut dianjurkan untuk membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni ala gumarati al-mauti wa sakaratil al-maut. Wahai Allah, tolonglah saya dalam menghadapi penderitaan maut dan sakaratul maut. Apabila orang sedang sakit menghadapi ajalnya, sakaratul maut, maka dianjurkan bagi anggota keluarga atau yang hadir di tempat itu untuk menciptakan suasana tenang dan tidak gaduh, serta disunahkan untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Talqin, yaitu menuntun orang sakit untuk mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah SAW bersabda, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan membaca la ilaha illallah. Pada riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal adalah kalimat la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Jika orang sakit sulit untuk mengikuti dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka cukup baginya membisikkan lafaz Allah. Bila membisikkan lafaz Allah pun sukar, yang sakit dianjurkan membaca lafaz Allah dalam hatinya saja. Apabila orang sakit tidak sadar, maka dianjurkan bagi anggota keluarganya untuk menuntunnya dengan berulang-ulang membisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau lafaz Allah di telinganya. 2. Menghadapkan orang sakit ke arah kiblat dalam keadaan berbaring miring ke sebelah kanan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar menurut fitrah ajaran Islam menghadapkan badan ke arah kiblat ketika hendak meninggal. 3. Membacakan surat Yasin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Beliau bersabda, apabila surat Yasin dibacakan di depan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka Allah akan meringankan dan memudahkan keluarnya ruh. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi karunia. B. Sesaat setelah meninggal. Apabila orang yang menghadapi sakaratul maut kemudian meninggal, maka anggota keluarga yang ditinggalkan diperintahkan untuk mengucapkan kalimat istijra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang ketika ditimpa musibah mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma junni fi musibati wa fi khairin minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Wahai Allah, berikan saya pahala dalam musibah ini dan gantilah musibah ini dengan apapun yang terbaik untuk saya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan musibahnya dan menggantinya musibah dengan yang lebih baik. 2. Mengucapkan doa berikut. Wahai Allah, ampuni dosa saya dan dosanya serta berikanlah pahala yang terbaik untuk saya. 3. Menutup kedua mata jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pejamkanlah mata jenazah karena mata itu 4. Menutupi atau menyelimuti jenazah supaya wajah yang berubah tidak terlihat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, jasadnya ditutupi dengan selimut. 5. Diperbolehkan mencium jenazah dan menangisi asal tidak disertai dengan nihayah, meratap dan berteriak-teriak sambil merobek-robek pakaian. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW mencium jenazah Utsman bin Maz'un dengan air mata berdinang membasahi pipi. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 suara yang dikutuk di dunia dan di akhirat, yaitu suara sauling ketika mendapat kenikmatan dan ratapan ketika musibah. 6. Bersabar dan bertawakal. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada pahala bagi hambaku yang mukmin apabila akan mengambil kekasihnya di dunia, kemudian ia menerima dengan sabar kecuali surga sebagai pahalanya. 7. Mengucapkan kata-kata yang baik. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian menjenguk orang sakit atau melayat orang yang meninggal, hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik, karena para malaikat akan mengamini apa yang kalian ucapkan. 8. Mengabarkan berita duka kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang saleh agar mereka turut mendapatkan pahala dalam mengurus jenazah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengabarkan kematian Raja Najasyi pada hari wafatnya. Namun makruh menyebarkan kabar apabila bertujuan riya untuk memperlihatkan banyaknya orang yang bertakziah. 9. Menyegerakan pemakaman jenazah. Rasulullah SAW bersabda, segeralah mengurus jenazah karena tidak layak jenazah muslim ditahan di tengah keluarganya. Hendaklah kalian segera mengurus jenazah. Jika ia soleh, berarti kalian segera mempertemukannya dengan hasil amal kebaikannya. Sebaliknya, jika dia orang jahat, berarti kalian telah melepaskan keburukan dari pundak kalian. 10. Membayar utang. Rasulullah SAW bersabda, nyawa seorang mukmin tergantung pada utangnya sampai dibayarkan. Bab 3. Tata cara mengurus jenazah. A. Memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu bila sebagian kaum muslim telah memandikannya, gugurlah kewajiban muslim lainnya. Sedangkan tujuan memandikan jenazah ialah untuk menghilangkan segala kotoran dan najis yang ada pada jenazah. Orang yang memandikan jenazah adalah orang yang terpercaya, jujur, mengerti sunnah, dan saleh. Hal ini bertujuan agar aib, cacat, atau rahasia jenazah tetap terjaga dan tidak tersebar. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang yang memandikan jenazah adalah orang yang dapat dipercaya. Beliau bersabda pula, siapa saja yang memandikan jenazah lalu menyembunyikan rahasia jenazah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni 40 dosa orang yang memandikan jenazah tersebut. Setelah memandikan jenazah, orang yang memandikan jenazah disunahkan untuk mandi. Pengertian memandikan jenazah. Secara umum, memandikan jenazah adalah hal yang harus dilakukan atas jenazah seorang muslim sebelum ia disolatkan. Mandi ini dilakukan dengan cara membersihkan segala jenis yang ada di badannya, terutama bagian kemaluan, kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya. Ini harus dilakukan dan diusahakan dengan hati-hati supaya mayat tersebut tidak membawa kotoran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2. Kadar minimal memandikan jenazah. Mandi yang dianggap sah paling minimal adalah meratakan seluruh badan mayat dengan air. 3. Sunnah dalam memandikan jenazah. Adapun kalau kita ingin memandikan mayat secara sempurna, maka kita melakukan hal-hal berikut. 1. Niat. Sunnah bagi yang memandikan mayat untuk berniat. Yang dimaksud niat di sini adalah hadirnya niat dalam hati. Jadi kalau yang memandikan niat tersebut bahwa dia sedang memandikan mayat, maka ia sudah dianggap berniat. 2. Meletakkan jenazah di atas dipan yang tinggi agar air bekas mandi jenazah tidak terciprat kembali ke jasad jenazah. Kemudian membuka pakaian dan menutup aurat jenazah. 3. Melepas bajunya, lalu menutupi tubuhnya dengan baju gamis, sarung, samping atau yang lainnya, hingga nanti ketika dimandikan dia tetap menggunakan gamis tersebut dan yang dimandikan memasukkan tangannya di balik gamis. 4. Memandikan mayat di tempat tertutup dan tidak ada yang masuk kecuali orang yang berkepentingan memandikan. 5. Ketika memandikan menggunakan sarung tangan dilapisi kain karena haram hukumnya menyentuh aurat. 6. Memandikan jenazah diwudukan seperti wudu salat. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, mulailah dari sebelah kanan anggota-anggota wudu. 7. Membersihkan kotoran di telinga, hidung dan mulut mayit dengan menggunakan jari-jari dan sarung tangan yang baru. 8. Menundukkan mayit dengan menyandarkan punggung mayit dengan lutut kanan, lalu memegang kepala mayit agar tidak miring. 9. Memijit perut jenazah secara hati-hati dan lunak untuk mengeluarkan kotoran. 10. Mengistijakan, membersihkan kubul dan duburnya dengan menggunakan sarung tangan. 11. Membasuh badan mayit dengan air sebanyak 3-5 kali atau lebih, yang penting bilangannya ganjil. 12. Pada pembasuhan pertama menggunakan air dan daun bidara, lalu pada basuhan terakhir diberikan kapur barus. 13. Ikatan rambut mayit dibuka apabila rambut mayit panjang. 14. Pada jenazah wanita disunahkan mengurai rambut, mencuci dan menjalinnya menjadi 3 untai, yaitu 2 di samping dan 1 di tengah, lalu menyatukan ujung untaian rambut di belakang. 15. Jenazah akan dimandikan ulang bila keluar lagi kotoran dari kemaluan atau dubur jenazah. 16. Kemudian jenazah dikeringkan dengan handuk yang bersih agar kain kafan tidak basah. Lalu jenazah diberi wewangian dengan jumlah ganjil. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melumuri jenazah dengan wewangian, maka ganjilkanlah jumlahnya. 17. Menyisir rambut mayit. 4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah. Apabila mayit adalah perempuan yang bersuami, maka yang paling berhak memandikannya adalah suaminya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kau meninggal sebelum aku, maka kaulah yang akan memandikanmu dan mengkafanimu. 2. Jika yang meninggal suaminya, maka yang berhak memandikan adalah istrinya, berdasarkan ijma ulama sesuai dengan perkataan Aisyah bahwa kalau bukan karena wasiat dari Nabi Muhammad SAW agar beliau jika dimandikan oleh Ali, maka yang paling berhak memandikan Nabi Muhammad adalah istri-istrinya. 3. Apabila mayit ketika meninggal tidak punya suami atau istri, maka yang paling berhak memandikannya jika mayit perempuan, maka yang berhak memandikannya adalah anak perempuan, dan jika laki-laki, maka yang berhak memandikannya adalah anak laki-laki. 4. Yang paling berhak memandikan mayit selain suami atau istri adalah anak laki-lakinya. Terus berikutnya berdasarkan kedekatan dari hubungan nasab atau kerabat.
5. Apabila mayit perempuan lalu tidak ada keluarga juga, tidak ada perempuan di daerah tersebut, maka mayit tersebut ditayamumkan. Begitu pula sebaliknya. 6. Jika yang dimandikan mayit melihat hal-hal aneh yang bersifat buruk pada mayit ketika dimandikan, maka haram hukumnya untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain. 7. Yang memandikan mayit melihat sesuatu yang baik, maka disunahkan untuk menceritakannya. 8. Diharamkan memandikan orang Islam yang mati syahid dalam peperangan membela agama Islam, karena darahnya nanti akan bersaksi di hari kiamat dan akan lebih wangi dari minyak kasturi. 9. Diharamkan memberi wangi-wangian kepada mayit yang meninggal dalam keadaan ihram haji, karena walaupun ia meninggal statusnya masih ihram haji. Begitupun dengan kepalanya juga tidak boleh ditutupi, karena nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. 10. Diharuskan yang memandikan harus orang yang mengerti sunnah. B. Mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah, yaitu bila sebagian kaum muslim telah memandikannya, gugurlah kewajiban muslim lainnya. 1. Kadar minimal pada kain kafan. Minimal kain kafan itu adalah baju atau kain yang menutupi seluruh badan mayit. Ini semua kalau keadaan mendesak atau mayit tidak mempunyai harta warisan untuk membeli kain kafan dan tidak ada seorang pun yang membantu. 2. Sunnah-sunnah mengkafani. Adapun beberapa sunnah berkenaan dengan mengkafani jenazah yaitu sebagai berikut. 1. Menggunakan kain kafan yang baik, suci dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengurus jenazah saudaranya, baguslah kain kafannya. 2. Kain kafan berwarna putih. 3. Tidak berlebihan dan memilih kain kafan. 4. Kain kafan diberi wangi-wangian atau diasapkan dengan asap yang wangi. Apabila kafan diasapkan, maka disunahkan sampai 3 kali. 5. Boleh mengkafani jenazah laki-laki dengan sehelai kain, tetapi lebih utama dengan 3 helai kain. 6. Jenazah perempuan dikafani dengan 5 lapis, yaitu kain, jubah perempuan dibalutkan, kerudung, selimut, dan sehelai lagi. Dapat pula digunakan 5 lembar kain putih. Jenazah perempuan yang dikafani dengan kain sutra hukumnya makruh karena tata cara memakaikan kain kafan. 1. Hamparkan selembar tikar di atas lantai, lalu bentakan 4-5 untai tali di atasnya. Kira-kira ditempatkan di kepala, kaki, tangan, lutut, dan mata kaki. 2. Hamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan sehelai demi sehelai, dan setiap helainya diberi wewangian. 3. Jenazah hendaknya diberi kapur barus atau wewangian. Kemudian letakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. 4. Tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, pusar, kelamin, dan duburnya. 5. Setelah itu seluruh tubuh mayit dibalut dengan kain kafan, lalu diikat dengan 4-5 untas tali yang sudah disiapkan sebagai di bagian kepala, tangan, lutut, dan mata kaki. 6. Ada pendapat yang menyunahkan pada kain kafan dilapisi dengan ketiga itu ada garis-garis hitam berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. C. Salat jenazah. Hukum menyalakan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu bila sebagian kaum muslim telah menyalatkannya, gugurlah kewajiban muslim lainnya. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan salat jenazah. Barang siapa keluar bersama jenazah dari rumahnya, menyalatkan lalu mengiringinya sampai ke pemakamannya, maka ia memperoleh pahala sebesar 2 qirat yang masing-masing sebesar gunung Uhud. Barang siapa yang hanya menyalatkannya, maka ia mendapatkan pahala seberat gunung Uhud 1 qirat. Jenazah salat. Ketika salat jenazah, makmum sekurangnya terdiri atas 3 syaf yang berbaris lurus dan disunahkan memperbanyak jumlah makmum. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang meninggal disolatkan oleh umat Islam yang jumlahnya mencapai 3 syaf, maka diampuni dosanya. Jenazah yang disolatkan dan didoakan dengan ikhlas oleh 100 orang umat muslim, maka doa mereka yang menyalatkan akan dikabulkan. 1 orang yang haram disolatkan adalah orang kafir atau murtad, orang Islam yang mati syahid karena perang membela agama Allah, anak yang meninggal dalam kandungan,
kecuali kalau ketika lahir bayi tersebut masih bergerak-gerak, menangis atau meninggal, maka tetap disolatkan. 2. Syarat-syarat sholat jenazah. 1. Orang yang mensolatkan orang Islam balik berakal, suci dari 2 hadas. Suci dari hadas misal badan, pakaian, tempat, juga menutup aurat dan menghadap kiblat seperti syarat sah sholat. 2. Sholat jenazah sah apabila mayit sudah dimandikan dan dikafani. 3. Mayit diletakkan di depan imam sebelah kiblat orang yang menyolatinya hingga salah satu bagian dari badan mayit sejajar dengan imam, dengan catatan wanita sejajar dengan bagian perut, apabila laki-laki sejajar dengan bagian kepala. C. 3. Rukun dan cara mengerjakan sholat jenazah. Sholat jenazah tidak dengan rukuk atau sujud serta tidak dengan azan dan iqamah. Caranya sebagai berikut. Setelah berdiri sebagaimana mestinya akan melakukan sholat, maka 1. Berniat melakukan sholat atas mayit dengan 4 takbir menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya untuk mayit laki-laki, sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin farda kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Untuk mayit perempuan, sholli hadzal mayyiti arba' takbiratin farda kifayati ma'muman lillahi ta'ala. 2. Setelah takbiratul ihram, yakni selesai mengucapkan Allahu Akbar, bersamaan dengan niat sambil meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atas perut. Kemudian membaca Al-Fatihah, terus takbir membaca Allahu Akbar. 3. Setelah takbir yang kedua, terus membaca salawat atas Nabi sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis sempurna, bacalah salawat. 4. Setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca doa sekurang-kurangnya sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera, dan maafkanlah dia. Jika mayit perempuan, lafaz lahu menjadi laha dan seterusnya. Jika mayit anak-anak, doanya sebagai berikut. Allahumma ij'alhu farathan li abawaihi wa salafan wa zukran wa izhatan wa tibaran wa syafi'an wa saqil bihi mawazinahu huma wafrig his syahra ala qulubihima wala taftin huma badahu wala tahrim huma ajrahu. 5. Selesai takbir keempat, membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami. Janganlah engkau meliputkan kami akan pahalanya, dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggal, dan ampunilah kami dan dia. 6. Kemudian selesai memberi salam sambil memalingkan muka ke kanan dan ke kiri dengan ucapan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Wildan Faisal. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Poin D. Sholat gaib. Bila Anda, keluarga atau orang lain meninggal di tempat yang jauh dari sanak keluarganya, maka disunahkan juga kita melakukan sholat gaib atas mayit tersebut, walaupun sudah lewat seminggu atau lebih. Sholat gaib pada mayit itu sah bagaimana jenazah biasa. Tapi adapun pendapat lain bahwa sholat gaib dilaksanakan ketika si mayit tidak ada yang menyolatinya, itu biasa karena si mayit terlalu lama tinggal di daerah atau negara yang mayoritas non-muslim. Maka dari itu kita disarankan tidak boleh terlalu lama tinggal di negeri orang
kafir atau non-muslim. Bacaannya sama saja dengan sholat jenazah yang bukan gaib, hanya niatnya saja yang disebutkan atas mayit gaib, yakni dengan lafaz usoli ala mayitin al goibi arba'a takbiratin fardo kifayati lillahi ta'ala. Langsung ke poin selanjutnya, mengiringkan jenazah. Ada beberapa hal yang disunahkan sehubungan dengan mengiringkan jenazah, yaitu 1. Ketika membawa jenazah menuju pemakaman, disunahkan untuk mengusung keranda pada semua sisi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hendaklah yang mengeringkan jenazah mengusung semua sisi, karena hal itu merupakan sunnah. 2. Mempercepat membawa jenazah ke pemakaman. Rasulullah SAW bersabda, segera mengurus jenazah. Jika jenazah itu orang soleh, berarti kalian segera mempertemukannya dengan hasil amal kebaikannya. Sebaliknya, jika ia orang jahat, berarti kalian telah melepaskan keburukan dari pundak kalian. 3. Ketika mengiringi jenazah, dianjurkan untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, orang yang berkendaraan hendaklah mengiringi di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan kaki berada di belakang, di depan, di sebelah kanan, dan di sebelah kiri jenazah. Hal-hal dilarang ketika mengiringkan jenazah yaitu sebagai berikut. 1. Dilarang berzikir dengan suara keras apabila hendak berzikir. Berzikirlah di dalam hati. 2. Dilarang mengiring jenazah sambil meratap. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang mengiringkan jenazah dengan suara ratapan. 3. Dilarang mengiringkan jenazah dengan perapian. Imam Ibnu Majah meriwayatkan ketika Abu Musa al-Asy'ari hendak meninggal, ia berpesan, janganlah kalian mengiringi saya perapian. Larangan itu berasal dari Rasulullah SAW. Bila pemakaman terpaksa dilakukan di malam hari, diizinkan membawa alat penerang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW pernah memasuki pemakaman dengan menyalakan lampu. 4. Pengiring dilarang duduk sebelum keranda jenazah diletakkan di atas tanah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengiringkan jenazah, janganlah ia duduk sampai jenazah diletakkan. Lanjut ke poin selanjutnya, memakamkan jenazah. Hukum memakamkan jenazah adalah fardu kifayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami dijadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati? Hukum Islam mewajibkan agar orang mukmin yang meninggal di daratan jenazahnya dikubur dalam tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ceritakanlah Muhammad dengan sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh seekor burung gagak menggali tanah, memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya dia mengubur jenazah Habil. Bagi orang yang menggali liang kubur, dianjurkan untuk mendalamkan dan meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan bagian kaki. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Ashabus Sunan dari Uqbah, bahwa terdapat 3 waktu terlarang untuk memakamkan jenazah pada 3 waktu, yaitu 1. Ketika tepat matahari terbit sampai naik. 2. Ketika tepat matahari tengah hari hingga tergelincir. 3. Ketika matahari hampir terbenam. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memakamkan jenazah pada malam hari kecuali terpaksa. Adapun tata cara memasuki jenazah ke dalam kubur ialah
1. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, termasuk sunnah memasukkan dahulu bagian kepala jenazah ke dalam kubur dari lubang tempat kedua kakinya ke arah tempat kepalanya. Apabila mengalami kesulitan dengan cara seperti ini, maka boleh dari arah mana saja. 2. Di dalam kubur jenazah dibaringkan pada sisi kanan jenazah dengan wajah menghadap ke arah kiblat. 3. Membuka ikatan kain kafan. 4. Disunahkan meletakkan kepala jenazah di atas bantal tanah liat. 5. Disunahkan menahan bagian belakang tubuh jenazah dengan tanah agar tetap miring dan tidak menjadi terlentang. 6. Mengatapi seluruh bagian jenazah dengan papan. 7. Menimbun lahat dengan tanah. 8. Meninggikan kuburan sejengkal dari permukaan tanah sebagai tanda adanya kuburan agar tidak terinjak atau diduduki. 9. Mengusap permukaan kuburan dengan telapak tangan kanan dari arah kepala ke kaki sebanyak 3 kali. Imam Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad meletakkan jenazah mengiringi pemakaman, lalu mengusap kuburannya dari arah kepala ke kaki sebanyak 3 kali. 10. Memberi tanda pengenal kuburan dengan batu atau kayu. Rasulullah SAW bersabda, batu ini sebagai tanda kuburan saudaraku. 11. Disunahkan memohon ampunan bagi jenazah. Rasulullah SAW bersabda, mintakanlah ampunan bagi saudaramu dan mintakanlah dikuatkan hatinya karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanyai malaikat. Langsung ke poin selanjutnya. G. Talqin kubur. Hukum menalkinkan jenazah setelah pemakaman adalah sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara saudaramu meninggal dan kuburannya telah diratakan, maka hendaklah salah seorang di antaramu berdiri dekat bagian kepala kubur dan mengatakan, hai Fulan bin Fulan, ingatlah apa yang kamu sebagai bekal tatkala meninggal dunia, yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah menerima Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabi, dan Al-Quran sebagai kitab.